Halo Sobat Peta, apa kabar? Semoga Sobat Peta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semata. Sobat Peta, saat ini saya sedang berada di Rusunawa Kudus ya. Ini Rusunawanya. Nah, di Rusunawa ini TB4 khususnya akan digunakan sebagai tempat karantina warga Kudus yang baru mudik, sahabat. Yang nekat mudik ke Kudus akan dikarantina di gedung ini selama 14 hari. Di sini juga akan diadakan pembicaraan antara dinas terkait, Satpol PP dan warga sini, sahabat. Warga yang menghuni Rusunawa ini. Dengan kebijakan pemerintah itu, bagaimana solusinya nanti kita lihat mediasinya. Nah, hasilnya kayak apa? Selalu temani saya, sahabat. Let's go. Rusunawa Kudus, sahabat. Kehadiran teman-teman di masa karantina. Dapat Rusunawa TB4 ya. Rusunawa Kudus TB4 yang rencana dibuat untuk mengkarantina para pemudik selama 14 hari. Tadi menurut informasi ada 90 kamar. Yang satu kamarnya rencana ditempatin 4 orang, sahabat. Proses dialog antara beberapa ketua paguyuban Rusunawa, warga ya. Warga Rusunawa bersama dinas terkait, Satpol PP dan camat Kaliwungu, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin saya sampaikan kepada pandangan semua bahwa mereka bukan orang yang sakit, Mas Dokter, nanti tolong bisa dibantu. Mereka bukan orang yang sakit, mereka bukan orang yang terpapar atau yang apa. Tapi prosedur yang harus dilakukan sama teman-teman yang sakit harus melalui karantina selama 14 hari. Atur oleh teman-teman pengelola rusun. Oke. Mulai hari ini Ibu dan Bapak dipersilakan untuk dapat mengatur kembali barang-barangnya menuju ke tower yang sudah ditentukan yang lalu. Kesempatan yang pertama berturut-turut nanti Pak Camat dan Bapak dari DKK untuk memberikan pengantar kepada kita semua. Perlu kami sampaikan terkait dengan pendataan maupun rencana penanganan kesehatan bagi mereka, pemantauan kesehatan bagi teman-teman kita yang dari luar jauh di sana, nanti tetap akan dipantau oleh tim dan ada penjagaan dari Polres, TNI dan Satpol PP yang semuanya adalah dalam rangka menjaga aktivitas selama 14 hari sehingga pemantauan terhadap masyarakat yang saat ini mungkin akan mudik terkait dengan prosedur atau SOP-nya untuk pemudik memang harus diisolasi di karantina dan salah satu hal yang saat ini mungkin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus adalah di Rusunawa. Untuk kita bisa dari tim kesehatan maupun sektor-sektor terkait yang lain bisa memanfaatkan untuk pemantauan dalam rangka upaya agar tidak terjadi rantai penularan apabila timbul masalah gejala. Artinya kalau muncul gejala akan dideteksi lebih awal sehingga nanti bisa tertangani lebih awal dan tidak akan menyebabkan penularan ke warga yang lain. Karena apabila dipulangkan yang bersangkutan nanti akan berisiko sehingga kasus akan bertambah. Untuk itu dibutuhkan karantina. Alam Syah dari TV1 ingin kami bercerita dulu bahwa kami juga manusia, ingin kami juga punya arti untuk benar-benar kami juga dianggap bahwa di sini sebetulnya kami tidak punya rumah hingga sampai kita di sini. Tapi saya mohonkan adalah pemberitahuan itu yang jelas, bukan ditebak langsung harus pindah. Pindah tidak semudah menggoreng tahu. Ada aturan-aturan pindah, nanti pindah pun tidak sesuai. Yang kemarin di gedung 4 di lantai 2 ternyata ada dapat di lantai 5. Nah ini sudah merepotkan sendiri intern ke dalam. Dan perlu diketahui juga bahwa di Rusunawa ini kami mempunyai paguyuban.
dari gedung 1, 2, 3, dan 4 kami mempunyai paguyuban. Dan paguyuban ini semalam pun kami merebut bahwa semua dari kakak yang ada di sini menolak untuk diadakan karantina di sini. Tiba-tiba langsung mereka masuk. Harus ada penutup, pembatas antara TB4 dengan TB4. Alokasi dana. Jadi paksa ya. Lebih baik itu Bu. Jadi apa ada pembeda. Soalnya kan kita nggak tahu nanti yang apa yang benar-benar pasien karantina ataupun yang tidak kan nggak ngerti. Mending ditutup akses semua saja. Yang karantina satu pintu saja. Biar teman-teman ini juga nggak merasa secure kan gitu. Jadi gini ya, justru kami sebagai warga Rusunawa Kudus ini merasa keberatan ketika tempat kami dijadikan tempat karantina. Oke, kita sadar bahwa saat ini memang pandemik ini menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Tapi di sisi lain juga di sini ada manusia-manusia yang juga harus dimanusiakan. Artinya sejak awal Rusunawa digunakan sebagai tempat karantina, tidak ada informasi ke kami. Kita hanya disuruh untuk pindah dengan cara paksa. Dan itu pun juga nggak ada informasi untuk apa itu. Yang kedua di kami juga kami melihatnya bahwa Rusunawa sendiri ini adalah tempat hunian padat penduduk. Di sini juga ada usia-usia rentan, ada lansia, ada anak-anak di sini juga yang akan terkena imbas itu. Bahkan WHO sendiri juga menyatakan bahwa virus ini tidak hanya bisa menjangkit melalui interaksi, tapi juga bisa melalui udara. Dan juga saat adanya berapa kali soal jaminan itu pun juga mereka tidak bisa memberikan kepastian jaminan di kami gitu. Dan juga yang ketiga ini soal dampak ekonomi sosial. Contoh ketika ada salah satu perusahaan di wilayah kami juga yang kemudian akan merumahkan pegawainya yang tinggal di sini tanpa gaji loh. Ketika Rusunawa digunakan sebagai tempat karantina, ini juga persoalan lagi gitu di kami. Apalagi juga warga penghuni Rusunawa ini rata-rata mereka adalah kelas menengah ke bawah, yang mereka juga rentan secara ekonomi. Mereka sudah terimbas dari kemarin itu. Ditambah lagi dengan perusahaan seperti ini. Gitu. Nah, itu yang menurut kami keberatan. Padahal kami juga melihat ada beberapa aset-aset daerah, misal seperti GOR, ada taman budaya, ada tempat-tempat lain yang itu bisa digunakan loh. Wong juga Bupati juga menyatakan bahwa ada anggarannya gitu loh. Ada alokasi anggaran. Kenapa nggak anggaran ini kemudian dialokasikan untuk tempat-tempat yang lebih netral dari pemukiman? TB4 sendiri ini memang hanya ada 28 hunian dari total kamar yang ada. Mas, kalau terkait kebijakan ini tuh penghuni rusun sudah diberitahu sejak kapan? Belum, nggak ada. Pemberitahuan nggak ada. Jadi surat yang diberikan ke kami, ke warga, itu pun nggak ada informasi yang utuh. Untuk apa gitu loh. Hanya penataan dan mereka dikasih batas waktu yang cukup mepet gitu loh. Sampai kapan? Senin ini harus mereka udah harus pindah dari. Baru hari ini Mas, kasih tahu. Nah, itu baru hari ini informasi sampai maksimal Senin itu. Jadi tadi saya lihat belum ada kejelasan di kami ya. Belum, artinya saat kami juga nanya soal protokolnya seperti apa nanti, protokol SOP karantina seperti apa juga nggak ada jawaban pasti. Kepastian nanti soal kepastian kesehatan kami juga. Terus kemudian juga soal dampak ekonomi itu juga tadi saya tanya berulang kali juga nggak bisa jawab. Ini sahabat Rusunawa yang berada di Desa Bakalan Krapek ya, Kecamatan Kaliwung, Kabupaten Kudus. Di lantai 2 ya, Rusunawa TB4 yang rencana akan dijadikan tempat karantina para pemudik sahabat. Oh, yang TB4 ini di sini pindah ke TB3 semua? Sini minta dikosongin. Oh iya. Dari dampingi Mbak? Iya, ini yang naruh sana. Iya. Ini mau pindah ke TB3 sahabat. Ini juga ada proses pemindahan. Nah, saat ini saya berada di lantai 2 ya, lantai 2 TB4 sahabat. Dan rencananya di situ dibuat tempat karantina para pemudik selama 14 hari ya sahabat. Ini di belakang saya bagian bawah itu pas darurat yang menempati rusun di TB4 ini sudah mulai jalan sahabat. Itu di belakang saya ada proses pemindahan penurunan barang dari atas lewat tali. Nah, ini ya sahabat, pakai tali itu diturunin pakai tali ya.
G4 ya, tower 4. Ini proses penurunan karpet sahabat. Mas, tolong ini. Ya, mulai diturunin. Ini proses pindah. Proses pindah ya sahabat. Ini lantai 3 ya, kecil. Barang-barang penghuni rusunawa di lantai 4 TB4 ya sahabat. Ini yang mau pindah. Mas, lancang sing iki, Mas. Apa iki tahan saya? Barangnya. Nah, ini kan kiri ini. Coba mantap. Loh, aman. Sahabat. Semprotan disinfektan ya ini. Jadi, Sewu, kami atas nama pemerintahan desa, karena pemerintahan desa ada kepala desa dan Budi. Memang tadi malam kita sudah berkoordinasi panjang lebar. Ya, besar harapan kami karantina tidak dilaksanakan di Rusunawa. Nah sahabat, kalau tadi liputan saya di Rusunawa ini sahabat. Yang Rusunawa ini rencana dibuat untuk mengkarantina para pemudik kudus ya, selama 14 hari. Nah, Rusunawa ini berada di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwung, Kabupaten Kudus sahabat. Tadi juga sudah ada dialog antara perwakilan warga yang diwakili oleh beberapa paguyuban warga penghuni rusun ini sahabat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua ya. Bila sahabat suka bisa di like, share, dan tentunya komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya sahabat ya. Dan nantikan saya di video-video selanjutnya. Dadah sahabat.